Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Erni Rahayu dari kelas NJ201. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Dukungan Peningkatan Peran Sektor Jasa Keuangan selama tahun 2022 dan Penguatan Daya Tahan serta Integritas pada tahun 2023. Presentasi ini akan membahas ringkasan perkembangan sektor jasa keuangan sepanjang tahun 2022 berdasarkan data infografis resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dengan fokus utama pada kondisi pasar modal di Indonesia, kinerja perbankan dari sisi kredit, dana pihak ketiga, dan rasio keuangan, kondisi industri non-keuangan, kebijakan strategis OJK di sektor jasa keuangan, program edukasi dan perlindungan jasa keuangan, dan opini saya pribadi terkait efektivitas kebijakan OJK selama tahun 2022. Slide kedua, ada infografisnya ya, dan ada pertanyaan rangkuman dari summary data infografis perkembangan sektor jasa keuangan 2022 yang di awal sudah saya infokan. Slide berikutnya. Kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis, yaitu pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2022. Jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor, meningkat 37,67% year on year, yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Satu, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami kenaikan sebesar 4,09% year to date dan ditutup di level 6.850,62 pada 30 Desember 2022. Dari sisi penghimpunan dana, terdapat lonjakan signifikan. Di 25 Oktober, meningkat 190,89 triliun. Di tanggal 30 November, meningkat sebanyak 226,49 triliun. 30 Desember 267,73 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan. Ketiga, nilai aktiva bersih atau NAP reksadana mengalami sedikit penurunan. Di 25 Oktober sebesar 524,61 triliun. Di 30 November menurun menjadi 512,17 triliun. Di 30 Desember turun lagi sebesar 504,62 triliun. Nomor 4, jumlah emiten baru, yaitu 71 emiten baru tercatat di BIE hingga 30 Desember 2022, tertinggi sepanjang sejarah. Selanjutnya, kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis. Secara umum, sektor perbankan Indonesia pada tahun 2022 cukup stabil dan tumbuh positif. Walaupun situasi ekonomi global masih banyak tantangan, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan kredit, peningkatan dana pihak ketiga, serta rasio-rasio keuangan yang menunjukkan performa perbankan masih terjaga. Kredit perbankan naik sebesar 11,69 years on year. September 2022 sebesar 6,275 triliun, Oktober 2022 6.334 triliun, November 2022 6.347,5 triliun. Jenis-jenis kredit yang tumbuh stabil. Kredit investasi 13,15% year on year, kredit modal kerja 11,27% year on year, dan kredit konsumsi 9,10%. Dana pihak ketiga naik sebesar 8,78% year on year, September 2022
7.647 triliun, Oktober 2022 7.927 triliun, November 2022 7.974 triliun. Peningkatan ini didorong oleh naiknya tabungan dan deposito masyarakat dan pelaku usaha yang masih mempercayakan dananya ke bank. Slide selanjutnya, kredit restrukturisasi COVID-19. Kondisi kredit yang direstrukturisasi karena dampak pandemi semakin membaik, penurunan sebesar 13,27 triliun menjadi 499,87 triliun. Dengan jumlah nasabah yang turun menjadi 2,40 juta orang, ini menunjukkan bahwa sebagian besar debitur sudah mulai pulih secara ekonomi. Rasio keuangan perbankan, beberapa rasio menunjukkan kondisi yang sehat, yaitu CAR, Capital Adequacy Ratio 25,49%, jauh di atas batas minimal, berarti modal bank sangat kuat. AL atau DPK naik ke 30,42%, likuiditas bank makin longgar. AL atau NCD naik ke 134,97, kemampuan bank bayar kewajiban jangka pendek sangat baik. NPL gross turun ke 2,65%, kualitas kredit membaik, resiko kredit makin rendah. NIM stabil di 4,70%, bank masih mampu menghasilkan laba dari selisih bunga. ROA stabil di 2,47%, profitabilitas bank tetap bagus, PDV naik jadi 2,05%, minat simpanan falas meningkat. Slide selanjutnya, kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis. Kondisi industri keuangan non-bank atau IKNB di Indonesia menunjukkan kinerja positif yang stabil sampai akhir November 2022. Beberapa indikator penting mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. Berikut datanya. 1. Pendapatan premi asuransi naik sebesar 0,44% year on year September 2022, 232,16 triliun, Oktober 2022, 255,20 triliun, November 2022, 280,24 triliun. Artinya peningkatan premi sekitar 48,08 triliun dalam 2 bulan terakhir. Hal ini adanya permintaan terhadap produksi asuransi. Kedua, piutang pembiayaan dari sektor pembiayaan juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 12,96% year on year, September 2022, 397,42 triliun, Oktober 2022, 402,64 triliun, November 2022, 409,49 triliun. Aset dana pensiun menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 5,06% year on year, September 2022, 337,50 triliun, Oktober 2022, 338,71 triliun, November 2022, 341,87 triliun. Keempat, fintech P2P lending mencatat kenaikan sebesar 72,68 year on year, pertumbuhan signifikan. Ini menunjukkan meningkatnya peran fintech sebagai alternatif pembiayaan, terutama bagi UMKM dan individu yang belum terjangkau bank. Di bulan September 2022, 48,74 triliun, Oktober 2022, 49,33 triliun, November 2022, 50,30 triliun. Permodalan di sektor IKNB terjaga dengan risk-based asuransi masih berada di atas threshold dan gearing rasio perusahaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. RBC Asuransi Jiwa September 2022 312,79%, Oktober 2022 313,71%, November 2022 324,37%. RBC Asuransi Umum September 2022
467,25%, Oktober 2022 464,24%, November 2022 479,88%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan stabil di angka 2,1x sejak Oktober hingga November, dari sebelumnya 2,00x di September. NPF perusahaan pembiayaan atau gross, penurunan NPF menunjukkan bahwa kualitas kredit di sektor pembiayaan semakin membaik. Di September 2022 naik 2,58%. Kredit di sektor pembiayaan semakin membaik. September 2022 2,58%, Oktober 2022 2,54%, November 2022 2,48%. Uraikan secara singkat kebijakan OJK sektor jasa keuangan tahun 2022. Selama tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan mengambil banyak langkah strategis untuk menjaga kestabilan sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ada beberapa poin utama kebijakan OJK yang bisa disorot. Mitigasi risiko eksternal dan pemulihan ekonomi nasional. OJK memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit atau pembiayaan selama 1 tahun sampai 31 Maret 2024 untuk sektor-sektor terdampak. Per November 2022, nilai kredit restrukturisasi akibat COVID-19 turun jadi 499,87 triliun dari sebelumnya 513,14 triliun di Oktober. Dengan jumlah nasabah turun dari 2,53 juta jadi 2,40 juta nasabah. Dukungan pemulihan ekonomi, salah satu langkah penting adalah perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit sampai 31 Maret 2024, terutama untuk sektor atau wilayah yang terdampak bencana atau pandemi. Penguatan infrastruktur, mendorong transformasi digital, keamanan cyber, pengembangan sistem informasi pasar modal, kemudahan akses asuransi digital, dan peningkatan SDM. Penguatan pengawasan dan integritas pasar, mendukung standar Basel III, penguatan kehati-hatian BPR atau BPRS, perlindungan investor pasar modal, penyempurnaan regulasi fintech P2P, pengawasan asabri, monitoring agen asuransi, registrasi ulang unit link, dan kehati-hatian LJKNB dalam penyaluran pembiayaan untuk mencegah penipuan. Kelima, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Melalui survei SNLIK 2022 dengan tingkat literasi keuangan 49,68% dan tingkat inklusi keuangan 85,10%, peluncuran Simolek Edutainment, program Desa Cakap Keuangan, transformasi digital edukasi keuangan, edukasi kelompok rentan, penguatan regulasi perlindungan konsumen, optimalisasi fungsi internal dispute resolution asuransi, dan edukasi investasi sehat. Keenam, upaya enforcement atau penegakan hukum. Di bidang pasar modal, 217 tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan teknis dan pemeriksaan kepatuhan. 19 perintah tertulis, 1057 surat sanksi, penegakan modal inti bank umum, penyelesaian tindak pidana, penindakan pinjaman, investasi, gadai ilegal, dan rencana pembukaan posko pengaduan. Ketujuh, peningkatan governance di sektor keuangan. OJK berupaya memastikan pelaporan keuangan yang andal dan efektivitas Three Lines Model melalui governance, risk, and compliance terintegrasi. Selain itu, mereka fokus pada persiapan penerapan PSAK 74 di sektor asuransi, penguatan peran profesional GRC, dan pencegahan korupsi di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, dukungan
terhadap inovasi keuangan digital. OJK aktif mendukung inovasi ini dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti 4 tahun Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional. Mereka juga meluncurkan inisiatif digital seperti Chatbot OJK, modul literasi keuangan digital, serta program capacity building Subtech dan Regtech. Bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen 2002 dan berikan opini. OJK berkomitmen melaksanakan program edukasi keuangan secara masif, secara tatap muka ataupun daring, melalui learning management system dan media sosial. 1897 salah. 1897 edukasi keuangan, 9,1 juta peserta, 404 konten, sikapi uangmu, 2,2 juta viewer, 84 kali edukasi keuangan melalui talk show radio, 9.266 peserta Gebiar Safari Ramadan, 12.847 pengunjung literasi keuangan Indonesia terdepan, 1.429 peserta Pekan Investor Dunia, 7.593 peserta santri cakap literasi keuangan syariah, 54 unit kendaraan, dan 69 kegiatan Simolek Edutainment. Inklusi keuangan, 7 juta rekening atau akun baru pada bulan inklusi keuangan, 738,8 rekening program Kejar Prestasi Generasi Muda atau Kreasi Muda. 158 rekening pada Ibifaganza. 482 tim percepatan akses keuangan daerah, 1.360 program kerja, kredit atau pembiayaan melawan rentenir, 984.000 debitur dengan nilai penyaluran sebesar 25,6 triliun. Satu rekening, satu pelajar. 52,4 juta rekening dengan total nominal 29,2 triliun. Simpanan mahasiswa dan pemuda SIMUDA atau SIMUDA. 584.000 rekening dengan nilai nominal 1,8 triliun. 14.764 penanganan pengaduan, 7.419 pengaduan terkait perbankan, 93 pengaduan terkait pasar modal, 7.253 pengaduan terhadap IKNB. Pengawasan iklan sektor jasa keuangan, 17.960 iklan sektor jasa keuangan dipantau dari Januari sampai September 2022. 426 iklan melanggar ketentuan. OJK mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian kepada PUJK. Menurut opini saya, berdasarkan data yang ada, program edukasi dan perlindungan konsumen OJK di 2022 itu sangat gencar dan efektif. Mereka nggak cuma fokus edukasi masif ke jutaan orang lewat berbagai channel, termasuk program unik kayak Simolek dan Kejar, tapi juga aktif meningkatkan inklusi keuangan dan melawan praktik rentenir. Yang paling penting, OJK juga responsif dengan menangani puluhan ribu pengaduan konsumen dan menindak ratusan iklan yang melanggar, menunjukkan komitmen serius mereka untuk melindungi masyarakat. Bagaimana kebijakan OJK di sektor keuangan tahun 2022? Berikan opini. Menurut saya, kebijakan OJK tahun 2022 bisa dibilang cukup responsif dan seimbang. Di satu sisi mereka tetap menjaga stabilitas sistem keuangan lewat pengawasan ketat dan peningkatan ketahanan permodalan. Tapi di sisi lain, OJK juga aktif membantu pemulihan ekonomi lewat relaksasi kredit, edukasi masyarakat, dan digitalisasi layanan. Walaupun begitu, OJK tidak hanya fokus pada bank, tapi juga perhatian terhadap sektor non-bank seperti asuransi dan fintech.
angka-angka seperti RBC, asuransi yang tinggi di atas 300%, dan pertumbuhan fintech P2P lending hingga 72,68% year on year menunjukkan bahwa sektor ini berkembang pesat namun tetap diawasi ketat. Langkah tegas dalam menangani pinjol dan investasi ilegal juga patut diapresiasi karena kasus penipuan semacam ini sering menyasar masyarakat awam, termasuk mahasiswa. Harapan saya ke depan, OJK terus perkuat literasi keuangan dan buat akses ke produk keuangan jadi lebih aman dan ramah untuk generasi muda. Tapi tantangannya pasti diimplementasinya sebagus apapun kebijakannya. Kalau di lapangan tidak jalan maksimal ya percuma. Semoga di tahun-tahun berikutnya OJK bisa terus mengawal biar semua kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya sampai masyarakat dan industri keuangan kita makin kuat. Apalagi 2023 nanti ada transisi pandemi, implementasi UU P2SK sama pemilu. Pasti banyak dinamika baru yang harus direspon cepat oleh OJK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Berikut presentasi saya. Mohon koreksinya bila ada data-data yang tidak sesuai dengan faktanya. Terima kasih.